Pernah nggak sih kamu tiba-tiba nih ngerasa ada orang atau mungkin sahabat dekat kamu sendiri yang berubah sikap, bukan karena kamu ada salah, tapi justru sebaliknya, karena kamu lagi bahagia-bahagianya nih, kamu lagi diberi banyak kenikmatan, kamu lagi mendapatkan banyak kebahagiaan, tapi kenapa ya kok orang malah jadi nggak suka sama aku ya, kok orang malah jadi kayak benci sama aku, menjauhi aku, atau mungkin malah memfitnah aku. Atau mungkin bisa jadi, pernah nggak sih kamu mungkin ngelihat teman kamu atau ngelihat tetangga kamu, orang yang kamu kenal atau nggak kamu kenal, ngelihat dia tuh kok kayaknya hidupnya enak banget ya, story-nya kok kayaknya happy terus, makan-makan terus, jalan-jalan terus, padahal ya, ya kayaknya rumahnya biasa aja, dia tuh uang dari mana ya, gitu-gitu. Pernah nggak sih kamu kayak gitu? Ayo ngaku. Ya, jadi hati-hati banget nih kita nih ketika melihat kebahagiaan saudara muslim kita, ya, karena ini relate banget sama materi yang akan kita bahas di hari ini. Jadi kalau kamu senang banget belajar, kemudian kita mau upgrade diri, mau mengenal Islam lebih dalam, lebih tahu tentang diri kita, mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri, atau mungkin kamu punya suatu masalah yang mungkin kamu belum dapat solusinya, bisa jadi ini adalah sesuatu yang kamu butuhkan, karena tidak ada sesuatu yang kebetulan ya di dunia ini. Jadi stay tune terus, nonton video ini sampai akhir, siapa tahu kamu dapat hikmah dan manfaat yang kamu cari-cari selama ini. Oke, aku bakal bahas buku yang ini, kita masih akan lanjutin buku Latahzan, Jangan Bersedih, karya Dr. Aid Al-Qarni. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat literasi? Baik kan? Semoga kamu selalu baik ya. Kalaupun lagi ada masalah, nggak apa-apa. Namanya juga hidup, kita nggak harus menyelesaikan masalah kita saat ini juga kok. Kita punya Allah yang maha besar, yang bisa membantu kita. Dan kali ini kamu nemuin channel yang mungkin kamu butuhkan, atau kamu memang iseng nih pengen dengar nih apa sih yang bakal kita bahas di video kali ini. Judulnya, ataukah mereka dengki pada manusia atas apa yang Allah karuniakan kepadanya? Kedengkian atau hasad itu seperti makanan asin yang senantiasa merapuhkan tulang. Hasad itu juga seperti penyakit kronis yang selalu menggerogoti tubuh pelan-pelan hingga rusak dan membusuk. Ada ungkapan, tak ada yang menyenangkan dari seorang pendengki, karena ia akan selalu menjadi musuh dalam selimut. Ada pula orang-orang yang berkata seperti ini, celaka benar seorang pendengki, memulai dengan persahabatan dan mengakhiri dengan pembunuhan. Wow, ini berarti seperti serigala berbulu domba ya. Kita anggap kawan, ternyata dia memakan kita, memangsa kita, menikam kita. Wah, kalau kamu ngalamin ini ya relate banget ya, jadi kamu harus nonton sampai akhir sih. Di sini, di buku ini dituliskan bahwa saya berusaha mencegah diri pribadi dan juga kamu, kita semua agar tidak mengidap penyakit dengki. Ini merupakan wujud kasih sayang saya terhadap diri saya sendiri dan terhadap Anda sebelum dapat mencurahkan kasih sayang kepada orang lain. Bagaimanapun, dengan dengki terhadap orang lain, kita sama halnya dengan memberi makan kegalauan pada daging-daging kita, memberi minum kegelisahan kepada darah kita, dan menebarkan rasa kantuk di pelupuk mata kita kepada orang lain. Seorang pendengki ibarat orang yang menyalakan pemanggang roti, lalu setelah panas, ia menceburkan dirinya sendiri ke dalam pemanggang itu. Keresahan, kecemasan, dan kegelisahan hidup merupakan penyakit-penyakit yang dilahirkan oleh sifat dengki untuk mengakhiri ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Bencana besar yang menimpa seorang pendengki adalah dikarenakan ia selalu melawan qada atau ketentuan Allah, menuduh Allah tidak adil dalam kebijakannya, melecehkan syariat, dan selalu menyeleweng dari ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah. Sesungguh, kedengkian itu merupakan penyakit yang tidak bakal mendatangkan pahala, dan juga bukan cobaan yang akan mendatangkan balasan baik dari Allah bagi para pelakunya. Seorang pendengki akan selalu panas ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan kelebihan, dan itu akan berlanjut sampai ia mati. Atau kadang sampai kenikmatan orang lain tadi sudah tidak ada lagi. Semua orang boleh diajak bersahabat, kecuali
orang pendengki. Sebab seorang pendengki akan selalu membawa kita agar menyepelekan nikmat-nikmat Allah. Jadi kita akan selalu dibawanya untuk mengkufuri nikmat Allah, menanggalkan semua kepribadian baik kita, melepaskan ciri kehormatan kita, dan meninggalkan semua sejarah baik kita. Itulah hal-hal yang akan membuat seorang pendengki menerima, meski mungkin dengan berat hati. Kamu sebagai sahabatnya. Akan tetapi, bukankah kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan seorang pendengki ketika mendengki? Betapapun, seorang pendengki itu tetap seperti ular hitam yang berbisa, yang tidak akan pernah diam sebelum menyemburkan bisanya pada tubuh yang tak berdosa. Sungguh, di sini penulis memperingatkan kita semua agar jangan sekali-kali mencoba untuk memiliki rasa dengki. Berlindunglah kepada Allah agar tidak bergaul dengan seorang pendengki, karena dialah yang selalu mengawasi kita semua. Jadi, jangan sampai kita punya penyakit hati seperti itu ya, karena penyakit hati itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan pasti kita juga nggak mau kan tiba-tiba dibenci sama orang, difitnah sama orang, ingin dijatuhkan sama orang karena alasan ya karena dia tidak suka dengan kebahagiaan kita. Jadi itu sangat tidak nyaman, tidak mengenakan banget. Ya, kita jauhi dan semoga kita dijauhkan oleh orang yang seperti itu. Dan kita tidak termasuk orang yang pendengki seperti itu. Oke? Alhamdulillah materi yang berjudul maut ataukah mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah karuniakan padanya sudah selesai pada video kali ini. Kita bakal lanjut lagi di materi selanjutnya. Insya Allah akan di video yang terpisah. Jadi jangan lupa untuk terus tonton setiap harinya ya. Video yang akan menenteramkan hati kita, menjadi solusi atas segala pertanyaan mungkin apa masalah yang kita hadapi saat ini. Dan insya Allah bermanfaat untuk hidup dunia dan akhirat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doakan aku selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.